Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani bersama teman saya Khairul Afinsa Pohan akan menjelaskan mengenai DFA, Deterministic Finite Automata. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Deterministic finite automata adalah finite state automata yang memiliki tata penerima tepat satu tata untuk setiap simbol masukan. Dalam deterministic finite automata, untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state 0 atau kosong tidak diperbolehkan. Artinya, DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Di sini saya mempunyai contoh transmisi DFA. Pertama ada key, yaitu kumpulan state yang terdiri dari R0, R1, R2, dan R3. Kemudian ada sigma, yaitu kumpulan input yang terdiri dari A, B, dan C. Kemudian ada S, yaitu initial state, adalah state awal yang berawal dari R0. Kemudian ada F, yaitu final state, state akhir yang berakhir di R2. Kemudian di sini ada tabel transisi. Apabila R0 menerima inputan A, maka R0 akan menuju ke R3. Kemudian R0 apabila menerima inputan B, maka juga akan menuju ke R3. R0 apabila menerima inputan C, maka akan menuju ke R1. Kemudian ada R1 apabila menerima inputan A, maka R1 akan menuju ke R3. Kemudian R1 apabila menerima inputan B, maka R1 akan ke R0. Kemudian R1 apabila menerima inputan C, maka akan menuju ke R2. R2 apabila menerima inputan A, maka akan menuju ke R1. Kemudian R2 apabila menerima inputan B, maka akan menuju ke R3. R2 apabila menerima inputan C, maka akan menuju ke R2 itu sendiri. R3 apabila menerima inputan A, maka akan ke R2. Dan R3 apabila menerima inputan B, maka akan ke R1. R3 apabila menerima inputan C, maka akan ke R0. Demikian penjelasan dari saya. Untuk contoh program menggunakan Java akan dijelaskan oleh teman saya, Khairul Afiansah Pohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Afiansah Pohan. Saya akan melanjutkan dari teman saya untuk menjelaskan sintaks dari program DFA yang telah kami buat. Di kelas objek kelas di sini untuk membuat nama kelas ya, membuat kelas dengan nama objek kelas. Kemudian untuk create filenya kita lakukan pengenalan pertama kali untuk variabel atau atribut nama file, buffer, file simpan, integer i dan integer a. Dan di show datanya kita lakukan pengenalan pertama kali untuk variabel file nama. Kemudian di accept reject DFA-nya sama juga kita lakukan pengenalan pertama kali variabel atau atribut state R0, R1, R2, R3, sigma A, B, C. Kemudian di sini untuk memasukkan nilai inputan A. Kemudian untuk create file kita buat method setter, kemudian method getternya, kemudian untuk output create file. Kemudian kita ke main Java, kita punya buffer reader, input stream reader, throw exception. Kemudian di sini untuk memanggil si objek kelas. Kemudian di sini yaitu untuk proses yang
akan dilakukan oleh user yang akan ditampilkan menggunakan sistem outprintln. Kemudian di sini untuk inputan data createFile.txt yang akan ditampilkan kepada user, nama file untuk menyimpan data, masukkan data, dan datanya akan dimasukkan ke line ke-1 ataupun line kedua. Kemudian di sini untuk proses simpan data dan createFile.txt atau teks, import file writer. Kemudian di sini yaitu untuk membuat jarak ya antara create filenya dan show data. Kemudian di sini akan ditampilkan kepada user, masukkan file yang akan kita lihat, kemudian lengkap dengan direktorinya, contoh data.txt atau teks, masukkan nama file. Kemudian di sini proses pengambilan isi file dari .txt atau data yang telah kita buat tadi ke 3 library, yaitu file input stream, data input stream, buffer reader. Kemudian kita inisialisasikan dengan BR2. Kenapa dengan BR2? Karena di atas sudah kita buat BR. Dan outputnya berada di while. Kemudian di sini kita import scanner. Kemudian di sini untuk kita menentukan final state, sigma dan R-nya ini untuk menampung jumlah array state dan sigma yang telah kita buat di objek class. Kemudian di sini yaitu setelah kita hubungkan nilai array dari sigma ke dalam R. Ini untuk menghubungkan nilai array dari sigma ke dalam R. Kemudian di sini setelah dihubungkan, kita panggil variabel nama dan pastikan isi variabel nama tidak memiliki spasi. Kemudian di sini kita tentukan jumlah huruf ya yang ada di variabel isi file. Kemudian di sini yaitu untuk pengkondisian, di mana jika variabel A maka nilai inputnya 0, jika variabel B maka nilai inputnya 1, jika variabel C maka nilai inputnya 2. Kemudian di sini kita untuk pendeklarasian pertama kali ya integer awalan inputan IP next state ataupun inputan A. Kemudian di sini output yang dimana untuk menentukan apakah data ya akan diterima program ataupun di accept ataupun ditolak ataupun di reject. Lebih lanjutnya kita akan running programnya. Di sini kita disuruh ya untuk menyimpan data nama file. Contohnya data 1. Kita enter saja. Kita masukkan datanya, misalnya ABBC, enter. Data ABBC berhasil disimpan di data 1.txt, kita enter. Kemudian kita panggil ya, dari direktori yang telah kita simpan, data 1.txt atau teks, dan isi filenya tersebut ABBC. Kemudian apakah data ini diterima oleh program, kita enter. Di reject, kita lihat ya kepada program DFA yang telah kami buat tadi. R0 dikasih A, dia akan ke R3, dikasih B, dia akan ke R1, R1 dikasih B, dia ke R0, R0 dikasih C, di R ke 1. Maka nilainya akan di reject karena di final state-nya ada di R2. Kemudian kita running sekali lagi. Kita masukkan nama filenya, data 2. Kemudian kita masukkan inputannya AABBC. Kita enter. AABBC-nya telah berhasil disimpan di data 2.txt. Kita enter, kita panggil .txt. Kita enter. Apakah diterima? Kita enter. Di accept. Kita coba, kita lihat ke program yang telah kami buat. R1 dikasih nilai A ke R3, R3 dikasih nilai A ke R2, R2 dikasih nilai B ke R3, R3 dikasih nilai B ke R1, R1 dikasih nilai C. Maka
Programnya diterima karena final state-nya di R2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.